Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hashim. Pada tanggal 29 Juli 2024 terjadi insiden yang sangat memulihkan di Southport, Inggris, di mana 3 anak perempuan kehilangan nyawa mereka. Pelakunya adalah Axel Rudakubana, bukan seorang Muslim. Dunia media sosial yang dimotori oleh kelompok sayap kanan ekstrim menyebarkan jika pelaku penembakan adalah seorang imigran Muslim. Pihak otoritas juga sudah mengatakan jika pelaku penembakan bukanlah seorang Muslim. Misinformasi ini beredar begitu cepat dan menimbulkan reaksi riot pada masyarakat Muslim di Inggris. Kejadian di Southport, Inggris ini bisa kita bayangkan. Mereka yang menyebarkan bahwa pembunuh 3 anak-anak yang kehilangan nyawanya adalah para elit yang tergabung dalam English Defence League, organisasi sayap kanan yang membenci imigran dan juga Islam. Pimpinan mereka Tommy Robinson konon melalui akun media sosialnya yang menyebarkan jika pembunuh 3 anak ini adalah seorang Muslim. Dulu zamannya X masih Twitter, Tommy Robinson dilarang dalam kepemilikan akun Twitter. Tommy Robinson dibekukan akun Twitternya pada 2018. Namun semenjak Elon Musk mengakuisisi Twitter dan menggantikannya dalam nama X, Tommy Robinson diberi izin lagi menggunakannya sejak tahun lalu. Sebagian kalangan menganggap jika Elon Musk turut serta memberikan kesempatan lewat media sosial X untuk mempromosikan gagasan ekstrim kanan mereka. Asumsi ini mungkin ada benarnya dan karenanya jelas ini sangat disayangkan, di mana Robinson mendapatkan akun X lewat Elon Musk. Mungkin Elon Musk menganggap bahwa gagasan apa saja boleh beredar dan ada di tanah X, namun jika gagasan tersebut menjadi semacam hoax atau ladang disinformasi, maka jelas tindakan Elon Musk mencerminkan ketidakadilan. Apalagi jika terbukti bahwa Tommy Robinson lah yang menyebabkan berita hoax atau disinformasi yang menyebabkan kerusakan yang dialami oleh kelompok minoritas Islam di Inggris. Tommy Robinson memiliki nama asli Stephen Yaxley Lennons. Dia menyatakan dalam sosial medianya bahwa pembunuh 3 anak perempuan itu bernama Ali Asakate, berumur 17 tahun yang katanya baru tiba lewat boat atau skoci di tanah Inggris setahun lalu untuk mencari suaka politik. Jelas atas berita provokatif seperti ini membuat marah masyarakat setempat di tengah maraknya Islamofobia yang kental dan semakin berkembang. Kejadian kerusuhan yang menimpa pada kaum minoritas Muslim di Inggris ini memang campuran dari banyak hal. Ada kelompok ekstrim kanan yang menyebar, tidak lagi terpusat di kota-kota besar. Ada juga tokoh-tokoh neo-Nazi yang melakukan protes dan lain sebagainya. Namun sebagian kalangan menganggap jika jaringan sosial media memang benar-benar menjadi penyebab terjadinya polarisasi tajam karena arus informasi yang membanjir dan penuh provokasi. Sebagaimana masyarakat di tempat lain, disinformasi soal Islam memang besar sekali, terutama di dunia barat. Masyarakat umum biasanya tidak terlalu kritis dan orang seperti Tommy Robinson dan elit ekstrim kanan yang lain mengolahnya di media sosial. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi kita yang merupakan bagian anggota masyarakat mayoritas, dan maupun kita yang merupakan anggota minoritas di mana saja kita berada. Ada satu model bahwa semua mayoritas memiliki kecenderungan dalam berperilaku di dalam masyarakat seperti mereka ingin menjadi prioritas utama, mereka ingin mendapatkan proporsi yang lebih besar, mereka ingin menguasai semua, menjadi warga negara kelas 1, dan dalam tahap tertentu mereka sering menghegemoni dan mengancam dan lain sebagainya kepada kelompok minoritas. Kecenderungan kelompok minoritas sebaliknya, kelompok mereka cenderung merasa termarginalisasi, ditindas, diabaikan hak-hak warga negara mereka, dinomorduakan dan lain sebagainya. Di Indonesia juga kita melihat bagaimana kelompok minoritas Islam seperti Ahmadiyah mengalami persekusi. Bukan hanya sampai di situ, kelompok mayoritas Indonesia bisa juga menindas kelompok minoritas yang tak terkait agama seperti kelompok suku, gender, dan sebagainya. Di Indonesia seringkali kelompok mayoritas seperti yang kelompok mayoritas di Inggris lakukan, dan kelompok minoritas Muslim di Inggris seperti kelompok minoritas di Indonesia. Artinya kelompok minoritas ini sangat rentan
untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif dan bahkan menjadi korban akibat permainan politik kelompok mayoritas terutama elitnya. Namun sesungguhnya jika bicara kelompok mayoritas, maka kebanyakan anggota masyarakatnya adalah masyarakat biasa yang bisa menerima perbedaan, moderat dan tidak ekstrim. Justru elit merekalah yang sangat lebih banyak memainkan peran, dan jika ada kepentingan, mereka bisa memanipulasi suara anggota masyarakat mereka untuk kepentingan mereka. Bayangkan Tommy Robinson dan tokoh-tokoh lainnya konon sudah meninggalkan Inggris. Meskipun sudah ada jaminan dari pihak polisi di Cyprus, tempat di mana Tommy Robinson berlibur, mereka, polisi, bisa membawa kembali tokoh-tokoh yang dicurigai terkait kerusuhan atas minoritas Islam ke Inggris. Namun tetap pelajaran bagi kita bahwa pemimpin atau elit seringkali hanya bekerja jika kepentingan mereka masih ada. Jika kepentingan mereka hilang, maka mereka hilang untuk meninggalkan tanggung jawab pada masyarakatnya. Apa yang kita bayangkan dengan kejadian di Inggris adalah kelompok mayoritas kita. Jangan sampai dan sekali lagi menurut kelompok mayoritas Inggris. Sebagai kelompok besar, mereka harus percaya diri bahwa mereka besar dan tak akan terganggu dengan hal-hal kecil. Mereka harus memposisikan diri bukan sebagai lawan bagi kelompok minoritas Islam, namun harus memposisikan sebagai kawan dan bahkan pelindung bagi kelompok minoritas. Hal yang perlu kita ingat bahwa perilaku minoritas sesungguhnya terbentuk dengan bagaimana kelompok mayoritas mereka memperlakukan mereka. Jika kelompok mayoritas mereka mengayomi dan menjadi pelindung dan sekaligus kawan, maka minoritas akan menjadi tentram, diayomi, dan melayani. Namun jika mayoritas mereka menjadikan minoritas mereka sebagai musuh dan lawan, maka minoritas mereka merasa tidak nyaman dan mungkin membangkang. Namun mereka tidak akan melakukan secara terang-terangan karena posisi mereka yang lemah sebagai minoritas. Jika mereka melawan mayoritas langsung, maka mereka akan habis. Karakteristik yang demikian ini tidak hanya terjadi di Barat, namun juga di tempat lain termasuk di Indonesia. Di negeri kita mayoritas itu sangat berkuasa karena seluruh infrastruktur politik dipegang oleh kelompok mayoritas. Kelompok minoritas mungkin berkuasa di bidang ekonomi dan punya hak hukum, namun politik menjadi panglima di negeri ini dan itu menjadi kesadaran di kalangan mayoritas. Sebagai catatan, peristiwa disinformasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan massal yang menyasar umat Islam di daerah Inggris adalah cerminan bagaimana kelompok mayoritas memiliki peran besar untuk membuat minoritas mereka menjadi baik. Jika mereka, kelompok mayoritas, berbuat buruk bagi minoritas mereka, maka minoritas mereka pasti suatu saat akan membalasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.